Indonesia pada saat akhir bulan lalu ya 21 Mei itu akhirnya nurunin suku bunga lagi dari 5,75 poin jadi 5,5. Bank dan financing itu mungkin bisnis yang directly terdampak dengan penurunan suku bunga. Menstimulus orang untuk bisa pinjam kredit lebih murah, lebih banyak. Warren Buffett bilang jangan ngikutin makro. Ting bilang jangan ngikutin makro. Tapi kok bahasnya suku bunga? Suku bunga penting nggak penting? Apakah kita bisa tahu ke depan seperti apa? Important dan knowable itu penting, tahu batasan mana yang kita tahu, mana yang kita nggak tahu. Hanya masuk ketika the probability is very good buat kita. Halo Bapak Ibu, welcome to Think. Mungkin Bapak Ibu banyak yang penasaran, benefit apa aja sih yang bisa didapetin kalau misalnya join ke Think. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan benefit apa aja yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau misalnya Bapak Ibu join ke dalam Think. Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya studi kasus kita, monthly investment ideas kita, top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Gak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, di mana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So Bapak Ibu, let's think, then we earn together. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, di video kali ini kita ingin bahas 3 sektor yang diuntungkan, yang berpotensi diuntungkan dengan adanya penurunan suku bunga. Oke, jadi lately ini lagi rame nih Bill. Ya, lagi rame. Indonesia pada saat akhir bulan lalu ya 21 Mei itu akhirnya nurunin suku bunga lagi dari 5,75 poin jadi 5,5. Iya, saham langsung naik tuh. Punya ya? Aduh deh. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih Bill, orang kan banyak jelasin suku bunga, penjelasan teknis-teknis, tapi boleh jelasin nggak? Simpelnya suku bunga ini buat apa sih? Kenapa ada suku bunga di suatu negara gitu atau di dunia? Buat apa sih suku bunga? Ya simpelnya suku bunga itu ya buat kontrol duit ya, duit dalam ekonomi, baik itu di negara luar negeri maupun Indonesia tuh semua sama lah ya, suku bunga itu seperti itu. Tapi teknisnya mungkin biar gak kepanjangan videonya, nanti langsung buka di free trial yang BBRI ya, itu kita kan ada jelasin money flow cycle ya, supply chain dari duit itu seperti apa. Itu nonton langsung di sana, kita buka free kok. Ya, jadi intinya kayak Pak Billy bilang, ini tuh untuk mengontrol ataupun meregulasi ya suatu ekonomi. Ketika ekonominya lagi bagus, biasanya suku bunganya itu dinaikin ya, supaya nggak inflasi terlalu banyak. Begitu pula sebaliknya, kalau ekonomi lagi susah, suku bunga tinggi-tinggi pun malah makin lambat. Itu yang terjadi seperti di tahun 2024, 2025. Bisa dibilang kan pertumbuhan ekonomi nggak sebagus seperti tahun 2022, 2023. Makanya suku bunga mulai diturunin sekarang. Nah begitu pula sebaliknya ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir suku bunga apa. Simpel lagi nih. Buat kontrol inflasi juga ya. Karena kemarin waktu COVID kan print duit banyak tuh ya. Baik dari US maupun di sini juga banyak. Ya, jadi pas lagi kondisi lagi sulit seperti pandemi COVID, itu suku bunganya diturunin. Supaya apa? Supaya ekonomi muter. Iya, bahasanya itu biar ekonomi bisa muter dengan maksimal despite apapun kondisinya, lagi susah ataupun lagi terlalu cair bahasanya. Nah, itu digunakan untuk meregulasi itu semua. Oke, nah langsung dengan adanya penurunan suku bunga ini yang kayak Willy bilang udah ke-spill. Sambal langsung pada naik tuh kemarin. Ya dari kemarin pertama kali kita bahas Bank BRI, Bank Mandiri tuh BRI masih 3.500, Mandiri masih 4.500 ya Bill, belum ya, lagi di bawah dividen. Itu bahkan ya. Nah, sekarang udah 5.000 lebih, dividen juga udah masuk 10% lebih ya, kurang lebih Mandiri. Dividennya ya mungkin untungnya udah hampir 30% ya kalau termasuk dividen. Iya. Dan jadi baik lagi dengan penurunan suku bunga ini kita ingin langsung bahasnya kira-kira 3 sektor apa sih yang berpotensi diuntungkan. Yang pertama tadi udah di-spill perbankan, mungkin boleh ceritain sedikit dulu ke teman-teman kenapa bank ini diuntungkan dengan adanya penurunan suku bunga ini. Simpelnya gini, bank itu kan bisnisnya beli duit jual duit ya. Gitu, dengan kalau suku bunga turun, ya mereka dapat dana itu lebih murah. Mereka kasih kredit juga lebih murah. Sebenarnya jadi harga beli mereka turun, harga jual mereka juga turun, tapi dengan suku bunga yang turun itu menstimulasi orang untuk mau pinjam lebih banyak. Alhasil mereka bisa naikin volume kreditnya ya. Maksudnya jumlah kredit yang disalurkan itu bisa naik karena suku bunga yang turun. Itu umumnya biasanya seperti itu. Tapi tentu harus lihat juga ya faktor LDR dan lain-lain. Gitu. Itu detail lengkapnya semua ada di free trial BBRI ya. Itu kita buka free. Tapi simpelnya karena itu sih. Simpelnya karena menstimulus orang untuk bisa pinjam kredit lebih murah, lebih banyak. Tapi mereka juga nggak rugi karena ya
cost mereka juga ikutan turun kan. Bener. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kenalan pengusaha atau punya pabrik, pasti kalau nanya-nanya kan mereka lagi mau ekspansi, perlu uang, pasti nanya gini, lu dapat uang dari BRI berapa persen, dari ini berapa persen, pasti mereka banding-bandingin, aduh ini si bank ini kasih bunga gua 8%, ini plafonnya sekian, bank ini kasih 7%, berarti secara nggak langsung kan pengusaha pasti mau bunganya lebih murah, supaya apa, mereka ekspansinya bisa lebih tenang, bayar bunganya lebih nggak mahal, dan dengan penurunan modal ini, ya bank nyalurinnya juga harga jual lebih murah, pengusaha mau melakukan ekspansi juga lebih gampang, ya kan, nah itulah kenapa benefitnya kalau suku bunga turun, ya bisa dikatakan ya dalam jangka panjang seharusnya volume bisa naik. Gitu. Dan bank dan financing lah ya. Maksudnya nggak harus bank ya. Misalnya kayak leasing mobil, motor itu kan juga kalau bunganya turun, mereka punya pinjaman atau cost of fund mereka juga turun. Benar. Harga jual biasanya mereka nggak ikutan langsung turun tuh. Mereka pasti lihat market lagi. Iya ya. Pelan nggak? Iya, kalau misalnya even ikut turun pun ya volume bisa jadi lebih banyak kan. Lebih banyak orang yang mau beli mobil, mau beli rumah. Jadi bank dan financing itu mungkin bisnis yang directly terdampak dengan penurunan suku bunga. Dan ada satu poin lagi Bill yang cukup menarik sebenarnya ya. Dari volume itu kan naik ya. Volume itu naik, tapi dari satu sisi resikonya itu juga lebih rendah sebenarnya. Iya kan? Nah benar, resiko juga lebih rendah. Mungkin teman-teman penasaran, kenapa resiko lebih rendah? Simpelnya, yang tadinya pinjem dikasih 8%, sekarang pinjem dikasih 6% contohnya, resiko gagal bayar kan lebih rendah. Iya benar. Ya kalau 8%, mungkin teman-teman mikir, aduh selisih 2%, jangan salah. Lo kalau uangnya triliunan 2% tuh bukan main. Bayar nutup operasional segala macam. Jadi kalau dikasih 6%, nah itu mereka lebih chance untuk gagalnya lebih kecil. Nah, ini yang membuat nyambungnya kemana? Kalau teman-teman lihat yang ramai di awal tahun, Bank BRI, Bank Mandiri, yang katanya CKPM meledak, ini nyambungan ke sini teman-teman. Orang-orang yang gagal bayar itu makin kecil. Iya, betul. Nah, tadi kita udah bahas dari sisi perbankan dan juga sektor financing lah ya, in general. Nah, kedua boleh kasih tahu kali ini. Kedua I think yang sebenarnya yang terdampak tuh banyak banget ya. Cuma kita kan nggak mungkin jelasin semuanya. Cuman yang I think in general umum itu mudah paham itu mungkin properti. Gitu. Karena Indonesia ya, bukan Indonesia sih, dimanapun lah ya, dimanapun itu orang majority pasti beli kredit, KPR rumah gitu kan ya, dibandingin beli cash gitu. Terakhir gue bikin think case itu BSD ya, di BSD itu 75 to 80% kalau gue nggak salah ingat itu yang belinya tuh nyicil. Gitu. Sumarekon juga nggak beda jauh yang baru-baru ini. Jadi memang ya sebenarnya harga rumah mahal itu karena ada bank. Mungkin zaman dulu sebelum ada bank tuh harga rumah tuh nggak mahal tuh, karena ada cicilan harganya jadi naik. Tapi dampaknya ke sekarang ya ketika suku bunga turun, KPR makin murah, itu ya orang jadi lebih mampu untuk beli rumah. Gitu. Dan ini kan kita bicara angka yang gede ya Jo ya. Jadi selisih 1-2% itu dalam nominal rupiah kalau ditarik itu kerasa. Gitu. Sering-sering dengar kan kayak dulu zaman Covid, wah beli rumah KPR bunganya sekian, murah. Begitu naik ke floating dan suku bunga naik, angsurannya langsung naiknya banyak banget. Gitu kan. Dan begitu pun bisa sebaliknya. Kalau lu terakhir kemarin beli rumah gimana Bill? Maksudnya dari bank ada ngomong-ngomong? Oh, cash sih. Siap. Nah, itu ada satu dan lain hal ya. Sebenarnya lebih murah sewa, cuman namanya ya biar mertua tenang aja. Tapi lu sempat nanya-nanya dong, masa nanya-nanya sama bank itu sistemnya? Gue penasaran ya, masa gimana sih tuh? Kan gue belum ini ya, gue penasaran. Kalau misalnya lu pas mau beli rumah sewa bank itu, sewa bank lagi, ambil dari bank tuh mereka sistemnya tuh panjang banyak kan ya tenornya. Iya biasanya kan yang umum ditawarin pasti ada fixed rate, mungkin di depan 3 tahun, udah gitu nanti floating. Gitu. Kalau waktu gue tanya-tanya gue ya karena kita nggak pernah tahu ya suku bunga itu bisa naik berapa kalau lagi ekonomi lagi buruk. That's the point kan. Gitu kan. Jadi gue lebih pilih buat kalau misalnya ambil KPR, waktu itu gue lebih yang gue pikirkan adalah mendingan gue ambil fix agak panjang, misalnya ambil KPR 10 tahun dan itu fix aja 10 tahun, tapi pasti bank kasih bunga lebih tinggi jadinya. Karena mereka kan perlu buffer tuh, perlu buffer buat jaga-jaga kalau suku bunga naik atau turun. Gitu. Itu kan bisa pilih. Jadi kalau yang sorry gua cut ya. Kalau yang floating itu berarti dia tiap tahun bisa naik turun tuh ya? Iya, betul. Ya, pasti ngikutin suku bunga lah. Gitu. Jadi make sense ya, karena kan yang kayak Billy bilang ya, rumah ini kan size yang cukup besar ya. Iya. Kita beli rumah umum aja sekarang udah 2-3 M ke atas ya, 1 M ke atas lah bisa dibilang lah. Ya itu dapetnya yang bukan di Jakarta kali ya mungkin. Standar ya. Mungkin, dan itu kan mungkin kalau kita bandingin sama UMR kita sempat bahas ya berkali-kali lipat. Jadi makanya make sense banget dengan adanya perbankan ini ya, dikasih subsidi dalam arti dibayarin duluan nih. Mereka tinggal cicil ke perbankan, itu membuat orang semakin mau lah beli rumah. Betul. Dan itu juga kita menjadi salah satu faktor yang kita harus ngerti dalam kita memilih bank. Gitu. Karena kalau lu ingat dulu tahun 2022 atau 23 ya yang SVB bangkrut di US. Ya.
ya kan? Itu kan mereka betting against interest. Ya, benar-benar. Gitu kan. Mereka beli bonds yang fixed rate ketika suku bunga naik yang mereka rugi. Ya. Gitu kan. Dan ini pun sama gitu loh. Ketika kita memilih bank di Indonesia, itu kita harus lihat portofolio kreditnya dia. Berapa banyak yang fixed rate, berapa banyak yang floating. Gitu. Tentu harusnya majority floating. Ya. Karena artinya ketika suku bunga naik atau turun, ya mereka untungnya akan segitu-segitu aja ngikut. Ngikutin dibandingin Gitu. yang fix. Kalau yang fix mungkin ketika suku bunga naik, mereka bisa rugi. Karena mereka punya deposit bayar bunga ke nasabahnya naik, tapi penerimaan dari yang pinjam duitnya turun. Benar, Gitu. Dan ada yang kayak gitu sebenarnya di Indonesia. Ya, jadi sedikit practical tips juga. PR juga. Teman coba cari tahu ya, bank ini banyak kan mainnya fix atau floating nih. Iya, kalau misalnya yang fix, ya mungkin kalau posisi portofolio kreditnya udah ada nih, suku bunga turun, mereka untung. Untung karena ya cost mereka kan turun, tapi Ya, harga jualnya nggak turun. ya, Tapi sebaliknya ketika suku bunga naik, dia bisa jadi rugi. benar. Nah itu kita tuh sebenarnya ya kalau saya pribadi sih nggak mau beli bisnis bank yang seperti itu gitu. Dan I think Warren Buffett juga ngelakuin yang sama kok. Dia nggak mau beli bank yang betting against interest rate karena interest rate itu nggak ada satu orang pun di dunia yang bisa tahu gitu loh. Ini akan naik atau akan turun. Persis orang semua bisa nebak-nebak, bisa ngira-ngira gitu. Tapi kalau dia bisa exact nebak dan benar terus, harusnya udah jadi orang terkaya dunia. Ya kan? Ya. Gitu. Ya, interesting ya. Jadi memang nyambung semua sih, baik di perbankan, properti, karena kan bank ini backbone ekonomi ya kita Ya. ngomong. Jadi pasti nyamber kemana-mana. Kayak barang-barang gede lah yang orang banyak nyicil lah. Kayak misalnya properti, mungkin mobil juga. Karena pasti otomotif banyak yang mostly orang beli mobil nyicil lah ya. Ya. Mostly gitu. Kalau yang kayak lu kan jarang. Oke. Terakhir nih, satu sektor lagi, bukan sektor sih. Ini lebih ke general yang mungkin I think belum banyak orang tahu, Bill. Ya, kita udah sama-sama tahu. Oh ya. Itu adalah perusahaan-perusahaan dengan leverage yang tinggi. Iya, perusahaan-perusahaan yang utangnya gede-gede ya, yang mungkin bergantung banget sama utang untuk ekspansinya dia, untuk jalan operasional. Ya itu ketika suku bunga turun, pasti pinjaman mereka juga ikutan turun. Yes. Gitu. Tapi ya harus hati-hati gitu loh. Jangan sampai beli perusahaan yang memang gali lubang tutup lubang gitu. Dia ngutang buat tutupin utang tutupin utang gitu. Karena in general bisnis yang utangnya gede-gede itu ya risky lah ya. Jadi harus benar-benar hati-hati gitu. Tapi apakah terdampak labanya bisa jadi naik? Bisa jadi. Jadi Ya, cuman harus cek lagi pinjaman dia itu fix atau floating. Nah, benar. Balik lagi semua harus dicek. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kita kasih contoh deh, misalnya sektor menara. Dulu mungkin pas zaman-zaman COVID itu gue inget banget, Bill. Orang pada bilang telekomunikasi naik daun. Perusahaan-perusahaan menara tuh harusnya valuasinya PI 20, PI 25. Tapi kita dating kan kita bilang ini tower tuh kayak kos-kosan aja. Iya, ini bisnis yang sebenarnya sangat sulit. Kenapa? Kalau mereka mau grow, mereka harus nambah satu menara lagi. Capex-nya gede. Iya. Satu menara mungkin bisa berapa M gitu Balik kan. modalnya juga lama. Balik modalnya juga lama. Jadi kita sebenarnya kurang suka bisnis menara karena kenapa? Karena ini bisnis yang nggak mudah. Memang barrier to entry-nya tuh tinggi, setuju. Karena perlu modal yang sangat besar. Ya, tapi di satu sisi juga bukan perusahaan yang efisien. Karena kenapa? Baik lagi ya, it takes money to make money. Beda sama perusahaan yang capital efficient yang kayak kita suka. Mereka udah keluarin uang di depan, ya kayak batu bara ya favorit kita. Mereka udah keluarin uang di depan, udah sisanya mereka nggak perlu capex lagi, bener, tinggal panen. Nah tapi di satu sisi kayak perusahaan tower, kita contohnya nggak cuma tower ya, banyak you name it, Tongkang, perusahaan-perusahaan yang heavy fixed asset, even property juga termasuk lumayan heavy ya. Kalau mereka belum ada tanahnya, kecuali udah keluar modal di depan gitu kan. Ya ketika mereka mau ekspansi, mau growth, ya mau nggak mau harus mengeluarkan segelontoran dana yang besar lagi. Dan di mana kalau operasional mereka mepet, mau nggak mau harus pinjem bank. Ya kan. Dan dengan adanya penurunan suku bunga ini ya tentu mereka lebih berpotensi diuntungkan lah karena modal pinjaman makin murah. Ya, tapi harus hati-hati ya. Harus benar-benar ngerti bisnisnya. Nanti dikiranya kita suruh beli yang utangnya gede-gede lagi. Kebalik kan. Cuman apa namanya ya, tower, back to the tower tadi ya, banyak orang bilang bagus, tapi sebenarnya waktu kita cek kan memang nggak ada pricing power. Ya, bener. Gitu. Karena pricing power itu sebenarnya di Telkomsel ya, di ujungnya. Di ujungnya gitu, yang punya brand, yang punya pricing power, yang bisa naikin harga. Sedangkan mereka ya di segitu-segitu aja. Jadi kita ngeliatnya tuh mirip kayak kos-kosan. Ya, bener. Gitu loh. Beli fixed asset disewain, beli fixed asset disewain. Cuman emang kalau kos-kosan semua orang bisa main, kalau ini emang hanya orang-orang tertentu yang bisa main. Karena size-nya juga gede-gede, izinnya juga beda, gitu. Nah, baik lagi nih. Jadi kan kita udah rangkumin ya, salah dua ya. Properti bisa diuntungkan, perbankan dan financing diuntungkan. Perusahaan-perusahaan yang punya leverage tinggi atau utang tinggi itu juga berpotensi diuntungkan. Nah, kita sebagai value investor ya, dari kacamata value investor, apa sih Bill yang biasanya kita harus lakuin? Mungkin boleh kasih tips ke teman-teman dengan adanya penurunan suku bunga seperti ini. Ini kan hal makro nih. Orang pada bilang, aduh, bingung nih harus ngikutin makro atau enggak. Warren Buffett bilang jangan ngikutin makro. Ting bilang jangan ngikutin makro. Tapi kok bahasnya suku bunga? Nah, terkesan makro nih. Mungkin boleh ceritain buat teman-teman yang belum bisa
mudeng ini kita harus follow yang mana yang kita harus follow, mana yang kita harus belum follow. Mengenai topik ini sebenarnya paling penting tuh harus bisa memilih mana yang important and knowable gitu. Suku bunga penting nggak penting gitu. Apakah makro penting gitu. Cuman apakah kita bisa tahu ke depan seperti apa? Nah itu I don't think ada orang yang bisa tahu persis gitu. Even Gubernur BI juga nggak tahu. Even the Fed pun juga nggak tahu gitu. Jadi karena mereka pasti kan hanya bisa menerka-nerka gitu. That's why kita harus bisa pisahin, harus bisa memilih informasi yang memang important dan knowable. Di luar yang itu, yang unknowable, ya itu fungsinya margin of safety. Gitu. Jadi ketika kita invest itu udah pasti melibatkan yang namanya memprediksi masa depan. Benar. Ya kan? Kita kan beli perusahaan di harga hari ini untuk masa depannya kan. Benar. Apa yang di dalam buku mereka hari ini dan apa yang akan mereka hasilkan di masa depan. Nah, dan ini yang baru kemarin gue juga sampaikan di bootcamp ya. Maksudnya yang namanya kita prediksi masa depan itu nggak ada yang tahu pasti. Exactly. Gitu kan. Pasti namanya raba-raba. Nggak ada yang bisa tahu pasti. That's why margin of safety itu penting banget. Dimana nih kita harus bisa tahu untuk bisnis seperti ini dengan kualitas seperti ini, dengan prospek seperti ini, dengan risiko ini, berapa harga yang mau kita bayar supaya investasi kita tuh aman. Even ketika masa depan yang terjadi itu bukan yang terbaik, kita pun masih untung. Itu fungsinya MOS gitu. Makanya waktu kita kemarin, ya kita buka aja lah ya, kita masuk di Bank Mandiri mungkin 1,5 buku. Ya, I think itu meskipun ada rumor dan antar ini, ada rumor suku bunga nggak tahu kapan turun waktu itu ya. Benar. Sekarang udah turun. Tetap aja 1,5 buku itu udah murah. Sampai mau suku bunganya naik lagi, mau suku bunganya bertahan, mau duitnya ditarik lebih banyak lagi untuk Danantara misalnya, still 1,5 book itu udah cheap dan MOS-nya itu bantalannya udah tebal banget. Nah jadi, dan ini harusnya dipakai untuk ke semua investment gitu. Karena even the best investor ya, Sir John Templeton pernah bilang, itu buat kesalahan 1 dari 3 decision yang diambil. Itu the best investor. Warren Buffett operasionalin Berkshire itu 60 tahun ya. 60 tahun itu cuman ada, dia bilang cuman ada 12 keputusan yang move the needle. Dari mungkin 400 keputusan yang diambil. Gitu. Berarti itu cuma sekitar 3-4% dari decision Warren Buffett yang benar-benar perform very 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 well. Gitu ya. 12 decision dibagi 60 tahun berarti cuma 5 tahun sekali. Gitu. Jadi artinya maksudnya itu kita ngomong Buffett, kita ngomong John Templeton, ya kita sebagai orang yang masih pengalamannya belum seperti mereka, ya kita juga harus membeli perusahaan dengan margin of safety yang tebal. Sampai faktor-faktor seperti suku bunga mau naik, mau turun, itu udah gak meter lagi. Karena udah terlalu murah harga yang kita bayar. Mau itu beli bank, mau itu beli properti, mau itu beli bisnis apapun. Teman-teman dengerin ini, daging nih teman-teman ya. Jadi baik lagi, bukan artinya, A naik, ini untung, A naik, ini rugi. Enggak, in general memang seperti itu. Cuman yang paling penting, seperti yang Pak Billy sampaikan, always remember margin of safety, that's it. Iya, karena ada orang yang mungkin mau tunggu suku bunga ini suku bunga mau turun nih, mau meeting nih, suku bunga mau turun, terus dia beli. Gak jadi, ya kan? Jadinya kan nebak tuh apa? Nebak tuh judi gitu. Maksudnya ya kalau yang dilakuin kayak gitu-gitu terus ya mau invest 20 tahun juga gitu-gitu terus. Mau 20 tahun di pasar modal juga kan gitu-gitu aja gitu. Jadi ya itulah, important dan knowable itu penting. Tahu batasan mana yang kita tahu, mana yang kita nggak tahu, dan fokus sama yang kita tahu, dan hanya masuk ketika the probability is very 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 good buat kita. Nah teman-teman pastiin ya. Jadi kalau lagi ngelirik satu saham tertentu nih, jangan kelamaan nunggu katalis ya. Kata orang katalisnya mau naik dulu baru beli, turun dulu, aduh kelamaan teman-teman. Kalau margin of safety-nya udah ada, udah bisa meng-offset bahkan kenaikan atau penurunan suku bunga ataupun hal-hal makro lainnya, nggak ada salahnya beli dulu teman-teman. Ya dibandingin kita mencoba untuk timing the market. Secara langsung kan kita mencoba timing nih, kalau mau masuk ke tunggu ini, tunggu itu. Tapi remember ya, sebagai value investor, margin of safety itu yang paling penting. Oke, so that's it teman-teman ya. Ingat, dari video ini semoga teman-teman bisa dapat hikmahnya. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, bisa lihat link di bio kita. Itu ada free trial, kita open, ada Thinkis, Bank BRI juga ya. Dan teman-teman bisa nonton lebih lanjut mengenai money flow cycle ya, siklus perbankan, gimana cara mereka mendapatkan uang, prospek ke depannya gimana, itu semua udah lengkap, kita kasih free akses di free trial ya, teman-teman bisa join. Ya, itu bisa belajar juga yang tadi kita maksud dengan margin of safety itu seperti apa, materi think tanknya juga ada, cara valuasi semua kita buka. Prakteknya gimana supaya kita tahu nih kita beli dengan MOS yang tebal tuh gimana caranya, itu semua ada di free trial. Jadi teman-teman semua jangan sia-siain mumpung kita masih buka free trialnya. Oke. Thank you teman-teman. See you on next chatting. Bye-bye.